peduli saat dunia menyakitkan. Bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku, Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Saat dunia kecewakan dan tak ada satupun yang peduli, Dia peduli saat dunia menyakitkan. Bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku, Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Shalom, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar Anda pemirsa TVRI Sulawesi Tenggara yang terkasih dimanapun Anda berada? Senang sekali rasanya saat ini Mimbar Agama Kristen kembali hadir menyapa Anda untuk bersama-sama membicarakan tentang kebenaran firman Tuhan bersama dengan saya Deborah Grace. Pada edisi kali ini saya ditemani oleh Bapak Pendeta Vicky Benjamins dari Gereja Bethel Indonesia Jemaat Pondok Daud Kendari. Shalom. Shalom, Deborah. Apa kabar Pak Pendeta? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik. Baik, pemirsa dan Pak Pendeta, hari ini kita akan membahas tentang kebenaran firman Tuhan dalam tema apa, Pak?
bertumbuh di dalam Kristus. Bertumbuh di dalam Kristus. Baik Pak Pendeta dan pemirsa yang saat ini menyaksikan, kami mengajak Anda untuk menyiapkan Alkitab dan alat tulis Anda agar hari ini kita dapat bersama-sama mempelajari kebenaran firman Tuhan dan kita dapat mengingat dan melakukannya dalam kehidupan kita. Sebelum kita memulai mimbar agama Kristen hari ini, kita akan berdoa dan akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Vicky Benyamin. Silakan Pak. Baik, mari kita berdoa. Bapa yang penuh dengan kasih sayang, kebaikan, dan kemurahan, hari ini kami bersama-sama menikmati mendengar kebenaran firman-Mu dalam perbincangan saat ini. Kami berdoa biarlah Tuhan Yesus sendiri yang hadir dan memberikan pengajaran itu. Sebab Engkau adalah guru bagi kami. Guru yang menuntun kami kepada kebenaran. Dan kebenaran itu yang membuat kami berbeda dengan dunia ini. Terpuji nama-Mu ya Allah, biarlah semua kemuliaan, pengagungan hanya untuk Tuhan Yesus yang menumbuhkan kami. Menumbuhkan iman kami sampai dengan hari ini. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Pendeta dan pemirsa TVRI yang terkasih, tema kita hari ini bertumbuh dalam Kristus ya Pak? Betul sekali. Atau mungkin dalam bahasa Inggrisnya grow in Christ. Iya, betul. Baik, ayat firman Tuhan yang menjadi acuan dari pembelajaran kita hari ini kita Pak? lihat sebentar di dalam Efesus pasal yang keempat. Tulisan Paulus kepada jemaat di Efesus. Pasal 4 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Saya baca buat kita semua yang menyaksikan acara ini. Alkitab berkata demikian, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh, di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Baik Pak Puji Pendeta, Tuhan. bagaimana kita melihat ayat ini sesuai dengan tema kita pada hari ini, itu bertumbuh dalam Kristus? Iya, di dalam bacaan kita hari ini kita menemukan Paulus beberapa kali menggunakan kata pertumbuhan. Itu terlihat di ayat yang ke-13. Lalu kita juga menemukan ini di ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Apa yang urgensi sehingga tema ini muncul dalam perenungan hari ini? Patut kita sadari bahwa tanda daripada sebuah kehidupan itu adalah bertumbuh. Ketika tidak ada pertumbuhan maka tidak layak disandingkan dengan kata kehidupan. Ketika kita bicara tentang pertumbuhan, maka kita sedang berbicara tentang adanya sesuatu yang terbangun atau berubah dari satu level atau satu keadaan kepada keadaan yang lain. Itu adalah pertumbuhan secara umum. Ketika kita berbicara tentang bertumbuh di dalam Kristus sesuai dengan tema hari ini, maka orientasi atau sasaran utamanya Deborah adalah bagaimana kita melihat sisi iman yang mengalami pertumbuhan
sebagai tanda iman itu mengalami kehidupan. Seperti saya katakan tadi bahwa indikasi sebuah kehidupan adalah pertumbuhan. Maka iman yang bertumbuh indikasinya adalah pertumbuhan dari orang percaya tentunya sebagai objek pemilihan Allah atas manusia. Jadi ketika kita berbicara tentang bertumbuh dalam Kristus, maka ini lebih kepada bertumbuh secara iman, secara rohani di dalam Kristus. Kalau kita bicara tentang bertumbuh, maka kita menemukan ada bertumbuh secara jasmani, ya, ada juga bertumbuh secara rohani. Bertumbuh secara jasmani itu terjadi otomatis biasanya, makan, minum, nanti kita tambah besar secara fisik ya. Benar. Usia kita juga Bertambah. Kita tidak perlu setting usia kita, tapi kita pasti akan bertambah dewasa dan tambah tua. Bagaimana dengan iman? Ini masalah. Karena masalah iman berbeda, tidak berbanding sama, tidak berjalan bersama-sama dengan usia kita, dengan tubuh kita. Orang yang tua belum tentu imannya dewasa. Belum tentu mengalami pertumbuhan. Idealnya fisik ini akan terus bertambah, usia bertambah, idealnya iman semakin matang seiring dengan pertumbuhan fisik. Tapi bagaimana kenyataannya? Kalau Paulus menulis ini kepada jemaat Efesus, maka saya yakin ini adalah sebuah hal yang sangat penting. Karena Efesus juga adalah orang percaya, umat Kristen di mana Paulus menulis suratnya secara khusus. Dan saya meyakini bahwa Paulus menginginkan bahwa mereka bukan sekedar beragama, beriman, tetapi dalam iman mereka mengalami pertumbuhan sebagai tanda iman mereka hidup. Rohani mereka hidup. Seperti itu. Baik, iman dan kerohanian yang hidup ditandai dengan adanya pertumbuhan, ya Pak Pendeta. Sekali. Kalau dalam pembacaan firman Tuhan kita hari ini, Efesus 4 ayat 13 dan 14, di sini saya melihat ada kata kedewasaan penuh, Iya, betul. lalu ada kata anak-anak. Betul sekali. Apakah ada kategori anak-anak dalam urusan iman atau urusan kerohanian, Pak Pendeta? Jelas, setiap orang yang dilahirkan baru, percaya kepada Yesus, bertobat, tidak otomatis imannya dewasa, atau kerohaniannya dewasa, atau karakternya dewasa. Tidak otomatis. Tetapi dia akan bertumbuh layaknya bertumbuh secara fisik. Tetapi butuh dorongan, butuh rangsangan, butuh hal-hal, faktor-faktor luar untuk menumbuhkan itu. Tidak otomatis seperti usia kita. Nah, bayangkan ketika orang Kristen tidak menyadari hal ini, maka dia akan berada pada level anak-anak terus-menerus. Paulus pernah bilang kepada jemaat di Korintus ya, bahwa kenapa kamu hanya seperti orang Kristen yang mungkin minumnya susu terus, bukan makanan keras. Problem yang sangat mungkin terjadi di kalangan kita sebagai masyarakat Kristen, bahwa jangan sampai kita tambah tua tapi iman kita tidak dewasa atau tidak bertumbuh. Ini adalah problem yang sangat serius yang harus disikapi. Kitab Wahyu pernah mencatat sebuah pernyataan dari wahyu Allah kepada Yohanes, kepada salah satu jemaat, di mana Alkitab berkata begini, kamu itu hidup tetapi sebenarnya mati. Begitu. Apa tujuan daripada kebenaran pernyataan-pernyataan ini? Bukan aspek physically, tapi ini adalah aspek iman, aspek rohani yang bukan pilihan, tetapi Tuhan menghendaki supaya kita mengalami yang namanya pertumbuhan. Jadi iman itu kayak begitu, Deborah. Ada anak-anak layaknya benih yang mungkin ada di dalam tanah. Tapi kan ketika tumbuhan atau tanaman itu mau dikatakan bertumbuh, maka dia tidak hanya sekedar jadi benih atau biji, tapi dia harus keluar menjadi sebuah tanaman dan besar, makin besar. Harusnya kapasitas iman, harusnya iman juga mengalami pertumbuhan. Karena begini, iman yang bertumbuh akan mempengaruhi banyak hal dalam kehidupan ini. Wah, banyak.
Itu yang menarik tuh Pak Pendeta dan pemirsa yang saat ini menyaksikan. Mungkin nanti bisa Pak Pendeta jelaskan apa saja manfaat-manfaat yang kita dapatkan kalau iman kita bertumbuh. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya dulu nih Pak Pendeta, jika tubuh dapat bertumbuh karena adanya makanan yang kita makan sehari-hari, iman, bagaimana dengan iman? Adakah makanan untuk iman gitu Pak Pendeta? Ya, analogi itu analogi yang sangat tepat sebenarnya. Asupan untuk tubuh jasmani kita adalah makanan. Asupan untuk aspek rohani kita juga adalah makanan dalam tanda kutip. Tapi seperti apa makanan itu? Apakah orang Kristen mengerti tentang hal ini? Kita menikmati makanan jasmani kita setiap hari, 3 kali sehari, dan itu menumbuhkan fisik kita. Iman kita bagaimana? Apa yang diasup oleh iman kita? Apa yang kerohanian kita makan selama ini? Nah, saya mau kasih satu ayat yang sebenarnya ayat ini adalah ayat yang sangat penting di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-4 buat kita yang mungkin menyaksikan perbincangan ini, maka kita bisa lihat ayat ini di dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-34. Ini pernyataan Yesus ya, di mana Yesus berkata, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yesus pun sadar keberadaan Yesus di dunia ini dengan satu tujuan sebenarnya. Apa itu? Makananku, Yesus katakan, ialah melakukan kehendak Bapa. Jadi kalau istilah atau analogi makanan diterapkan, disandingkan dengan kata pertumbuhan iman, yes, itu betul sekali. Karena tidak mungkin iman bertumbuh baik tanpa asupan yang baik. Justru iman yang tidak bertumbuh karena tidak ada asupan. Atau asupannya salah atau tidak tepat. Hanya banyak orang Kristen masih berpikir bahwa iman itu bisa bertumbuh dengan otomatis. Dengan sendirinya dan sebagainya. Itu sebenarnya sebuah pemahaman yang kurang tepat. Seperti itu sebenarnya gambarannya. Baik Pak Pendeta. Pemirsa, kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini mengenai kebenaran firman Tuhan, yaitu bertumbuh di dalam Kristus. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Mimbar Agama Kristen. Pemirsa, terima kasih karena Anda masih bersama kami di Mimbar Agama Kristen bersama dengan Pendeta Vicky Benyamin dari Gereja Betel Indonesia Jemaat Pondok Daud Kendari. Tema kita hari ini yaitu bertumbuh di dalam Kristus yang dapat Anda lihat dari Efesus 4 ayatnya yang ke-13 sampai 16. Dan juga di segmen pertama tadi kita sudah belajar bersama-sama mengenai apa itu pertumbuhan dan apa yang membedakan pertumbuhan jasmani dan juga pertumbuhan rohani. Baik Pak Pendeta, apakah ada bagian-bagian dari Alkitab lain yang juga mengajarkan atau menekankan tentang pentingnya pertumbuhan ini dalam iman Kristiani? Iya, Paulus adalah seorang tokoh, seorang rasul yang sangat concern dengan kata pertumbuhan. Bahkan ada satu jemaat ya, khususnya jemaat di Korintus, ketika Paulus dengan gamblang memberikan satu penilaian tentang keadaan rohani mereka. Itu bisa dilihat di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Saya baca ya. Alkitab berkata, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati, perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu
manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Jadi ini bahasa Paulus mungkin bahasa keprihatinan. Bisa jadi mungkin bahasa keseriusan Paulus dengan harapan, tetapi harapan itu tidak tercapai. Apa itu? Harapan untuk melihat jemaat Korintus bertumbuh. Tapi apa yang terjadi? Alkitab bilang, Paulus menggunakan dua istilah, manusia jasmani dan manusia rohani. Manusia jasmani ditekankan kepada tidak bertumbuh jemaat itu. Lalu ada kata manusia rohani. Ini harapan Paulus supaya jemaat Korintus bisa menjadi manusia rohani. Itu pengistilahan yang sebenarnya mengindikasikan kepada manusia yang bertumbuh secara rohani. Tapi apa yang terjadi? Masalah. Ketika Alkitab berkata, aku tidak dapat berbicara kepada kamu seperti manusia rohani dengan manusia rohani. Tapi kamu masih belum dewasa. Paralel bahwa kata dewasa akan selalu bersanding dengan kata pertumbuhan iman. Karena pertumbuhan iman nanti indikatornya adalah dewasa. Dewasa tentu ini aspek yang sangat luas. Tapi dewasa lebih kepada apa? Lebih kepada sikap hidup karakter dan nilai-nilai Allah dalam diri orang percaya. Itu harapannya. Tapi apa yang terjadi? Alkitab bilang mereka tidak bertumbuh. Paulus bilang, kamu manusia duniawi. Susu yang kuberikan kepadamu. Tidak bisa aku memberikan makanan keras. Karena kamu belum dapat menerimanya. Nah, kata kamu belum dapat menerimanya sedang memberikan gambaran bahwa jemaat ini tidak bertumbuh secara rohani. Ini problem yang memang Alkitab tulis. Jelas bahwa memang masalah kekristenan bukan masalah uang, bukan masalah berkat yang tidak terpenuhi, makan, minum, dan sebagainya. Itu general, itu masalah umum. Tapi masalah yang paling khusus adalah masalah ini berbahaya, yaitu penyakit yang namanya iman tidak bertumbuh. Seperti itu gambarannya. Baik, Pak Pendeta. Jika ini Rasul Paulus betul. berbicara kepada jemaat di Korintus, bahwa kamu sekalian tidak bertumbuh, belum dewasa di dalam Kristus. Jika di jemaat yang saat ini, di tahun-tahun sekarang ini, apakah menurut Pak Pendeta masih ada juga jemaat atau masih ada juga orang-orang Kristen yang belum sadar bahwa imannya itu belum bertumbuh? Saya pikir tidak sedikit. Kenapa saya katakan tidak sedikit? Karena bagi saya tolok ukur dari sebuah pertumbuhan adalah perubahan hidup. Sebenarnya sederhana sekali. Ketika seseorang ingin menilai apakah dirinya bertumbuh atau tidak, sederhana lihat. Bukan mengecek bagaimana kerajinan Anda ke gereja, tetapi coba lihat bagaimana perubahan hidup dari yang sebelumnya mungkin tidak baik menjadi baik, tidak benar menjadi benar, karakter buruk menjadi karakter baik. Itu sebenarnya yang menjadi tolak ukur sebuah pertumbuhan. Tapi sayangnya orang Kristen lebih banyak menilai orang lain daripada menilai diri sendiri. Makanya Paulus pernah bicara kepada jemaat Efesus, Paulus bilang begini, perhatikan baik-baik bagaimana kamu hidup. Jadi diminta untuk melihat hidup ini seperti apa. Hanya kita kadang-kadang lebih bisa memberikan penilaian tentang si A orangnya begini, si B orangnya begini, dia orangnya begini. Tapi beranikah kita memberikan penilaian kepada diri kita sendiri? Apakah kita sudah mengalami perubahan atau tidak? Karena itu adalah salah satu indikator kita bertumbuh atau tidak. Mungkin itu gambarannya seperti itu. Jadi apakah banyak? Saya pikir banyak. Karena ketika orang tidak berubah, maka orang itu sedang tidak mengalami pertumbuhan. Sebenarnya. Seperti tidak itu. berubah. Baik, di sini dikatakan oleh Rasul Paulus, susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras. Ini berbeda dalam hal pemberian apa ini Pak Pendeta yang dikategorikan susu lalu makanan keras? Bagaimana caranya kita melihat, oh saya ternyata masih sanggup menerima susu, saya belum sanggup menerima makanan keras. Dalam refleksi gereja atau kehidupan bergereja, kita dengan mudah melihat contoh dalam hal tematik khotbah-khotbah mimbar. Kalau kita bisa telusuri jemaat, ketika jemaat lebih menyenangi hal-hal yang sifatnya dirinya, berkat, dan sebagainya, mungkin itu tidak salah. Tapi banyak orang lebih menyenangi itu daripada khotbah-khotbah mimbar yang sifatnya tanggung jawab,
pikul salib, mengekang diri dari keduniawian. Kalau orang sudah mulai tidak tertarik dengan itu, maka sebenarnya ada satu tanda tanya besar dalam pertumbuhan rohani dari orang itu. Kenapa Paulus berkata, susu yang kuberikan kepadamu? Karena banyak orang Kristen yang ngedot secara rohani, tidak bisa menikmati yang namanya firman yang sifatnya tanggung jawab, firman yang sifatnya sesuatu yang harus kita kerjakan, berkorban, menderita, dan sebagainya. Ketika ketemu dengan blessing, berkat, semangat luar biasa kekristenan. Tapi ketika diminta untuk tidak korupsi di dunia kerja, jujur di dunia pekerjaan, masih mulai banyak orang menolak. Kristen yang bilang, mana bisa kaya tidak jujur di zaman ini. Saya pikir itu berbahaya sekali. Makanya kita bisa nilai diri kita. Kita mampu harusnya. Hanya kita tidak punya ketersediaan waktu untuk menilai siapa kita sebenarnya. Dan dalam pertumbuhan iman. Bagaimana iman kita, apakah bertumbuh atau tidak. Betul sekali. Baik Pak Pendeta, tadi sudah di segmen pertama sudah sempat disinggung sedikit mengenai asupan rohani yang membuat iman kita bertumbuh. Betul. Apa saja itu Pak Pendeta? Saya berpikir begini, bahwa tidak bisa tidak, kehidupan rohani adalah sebuah kehidupan yang harus ditunjang oleh faktor luar. Ada faktor tertentu yang akan menunjang pertumbuhan kita. Saya harus sedikit menekankan bahwa pertumbuhan rohani itu tidak otomatis. Pertumbuhan rohani itu tidak otomatis. Itu yang harus menjadi huruf tebal penekanan pembicaraan kita hari ini. Tidak otomatis. Why? Kenapa tidak otomatis? Kenapa tidak otomatis? Karena iman itu butuh respon. Iman itu butuh tindakan. Paulus berkata, firman Tuhan juga bilang, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi iman itu butuh direspon. Ada sesuatu yang harus dikerjakan oleh orang percaya. Untuk apa? Untuk menerima asupan-asupan yang bisa mensupport, bisa menunjang pertumbuhan itu. Tanaman tidak bisa loh tanpa air. Butuh disiram. Butuh pupuk tertentu untuk pertumbuhan yang eksklusif dan sebagainya. Iman bagaimana? Kekristenan bagaimana? Orang Kristen mau bertumbuh, pembacaan Alkitabnya bagaimana? Banyak hal-hal mendasar yang harus kita bangun untuk menunjang pertumbuhan itu. Bergaul dengan Allahnya seperti apa? Hidup bersekutunya seperti apa? Itulah asupan-asupan yang harusnya menunjang iman Kristen. Mazmur 1 ayat 1 bilang, waktu kita merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, kita berbahagia. Kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya. Apa yang diperbuat itu berhasil, kata firman. Jadi apa makna dari ayat itu? Asupan yang pertama bagi saya adalah ketika kekristenan memberikan ruang untuk Tuhan bicara. Orang percaya mempunyai kesempatan yang eksklusif mendengar suara Tuhan. Lewat apa? Lewat pembacaan firman Tuhan. Itu makanan rohani yang harus diasup, yang harus menjadi konsumsi orang percaya. Bagaimana kekristenan dewasa ini? Mau dewasa tanpa berkorban? Mau dewasa tanpa investasi dengan persekutuan? Tidak bisa. Jadi yang pertama Deborah adalah persekutuan dengan firman. Yang kedua, tidak bisa tidak persekutuan dengan yang memberi pertumbuhan, yaitu Tuhan sendiri. Pak Pendeta, saya tiap minggu ke gereja. Cukup rasanya. Coba renungkan 2 jam untuk menjawab godaan dunia 24 jam dalam satu hari. 2 jam dalam gereja untuk menjawab 24 jam satu hari godaan. Kalau kali 7 hari, berapa banyak kekuatan iman yang kita butuh? Cukupkah 2 jam? Itu pun 2 jamnya hanya sekali dalam seminggu. Kadang-kadang 2 jam sekali dalam seminggu datang gereja terlambat. Datang gereja terlambat, tidak bersalah. Kadang-kadang sudah putus juga, mungkin rasa malu. Duduk paling depan. Di mana rasanya pertanggungjawaban iman kita? Benar. Kadang di gereja cek status, Deborah. Benar, tidak konsentrasi, ada handphone dan yang lain-lain. Media sosial yang kita bawa di dalam gereja. Lalu kita bilang, Tuhan, tumbuhkan imanku. Kalau Tuhan mungkin bisa bicara, apa dasar aku menumbuhkan? Kamu tidak memakan apa-apa di hadirat Tuhan. Seperti itu. Deborah. Baik Pak Pendeta, luar biasa sekali. Kita masih akan lanjutkan perbincangan kita tentang firman Tuhan hari ini, bertumbuh di dalam Kristus. Oleh karena itu pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Mimbar Agama Kristen.
Pemirsa yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Anda masih bersama kami di Mimbar Agama Kristen dengan tema hari ini bertumbuh dalam Kristus bersama dengan Pendeta Vicky Benyamin Gereja Bethlehem Indonesia Jemaat Pondok Daud Kendari. Tadi kita sudah belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan mengenai pertumbuhan iman kita, yaitu pertumbuhan itu tidak terjadi secara otomatis ya Pak Pendeta, tetapi harus ada respon kita, harus ada tindakan, harus ada sesuatu yang kita lakukan untuk membuat iman kita bertumbuh. Baik Pak Pendeta, tadi di segmen sebelumnya Pak Pendeta sudah berbicara mengenai baca firman, lalu persekutuan dengan Tuhan. Saya tertarik kepada satu hal nih, Pak Pendeta sempat menyebutkan investasi. Banyak orang menganggap kalau saya sudah terlalu sibuk dengan pekerjaan, saya sibuk dengan keluarga mungkin misalnya. Saya tidak punya waktu lagi untuk baca Alkitab atau tidak punya waktu lagi untuk berdoa secara khusus, secara pribadi. Cukup dengan doa makan, doa bangun tidur, doa sebelum tidur. Apakah itu cukup Pak Pendeta untuk membuat iman kita bertumbuh? Iya, masalah orang Kristen adalah merasa puas dengan Tuhan berdasarkan ukuran dia sebenarnya seperti itu. Nah, itu adalah keadaan banyak orang di mana sepertinya waktu yang menguasai kita. Pekerjaan, mungkin di Pulau Jawa lebih berasa dengan pergi pagi, masih gelap, pulang juga harus gelap dan menghindari macet dan sebagainya. Lalu berkata tidak punya waktu dan sebagainya dan sebagainya. Tapi saya mau kasih satu tips sekaligus pandangan buat kita semua untuk memahami bahwa sadarlah bahwa Allah itu adalah Allah yang omnipresence. Apa itu Allah yang omnipresent? Allah yang omnipresent adalah Allah yang maha hadir sebenarnya. Ketika kita bicara tentang Allah adalah Allah yang maha hadir, berarti di 24 jam waktu kita sebagai orang percaya, Allah ada di situ. Benar. Ketika kita sadar Allah hadir dalam 24 jam, berarti kita bisa temui dia dong di dunia kerja. Kita bisa temui dia di marketplace dalam kesibukan kita dan sebagainya. Kita bisa bersekutu tanpa persekutuan formal dengan Tuhan. Informal tapi bisa merasakan kehadiran Tuhan. Nah, ini yang sebenarnya kadang-kadang kurang disadari. Karena begitu banyak filosofi orang Kristen hanya sadar Allah hadir dalam gereja. 2 jam. Lalu apa? Persekutuannya yang khusus mungkin. Tidak salah. Tapi dia hadir di keseharian kita. Alkitab pernah bilang begini, Zefanya 3 ayat 17, Tuhan Allahmu ada di antaramu. Apa maksudnya? Berarti dia ada selalu dengan kita. Kalau dia ada selalu, saya pikir itu adalah kesempatan untuk kita. Untuk bicara, memberikan diri untuk Tuhan bicara, Tuhan tegur, dan Tuhan ajar. Bill Hybels dalam bukunya berkata bahwa sibuk bukan alasan untuk mengalami kehadiran Tuhan. Justru Allah hadir dalam kesibukan kita. Wow, luar biasa. Justru itu. kita harus bisa menghadirkan, merasakan kehadiran Tuhan. Seperti itu. Baik, respon. Dibutuhkan respon ya Pak Pendeta. Bagaimana caranya umat Kristiani saat ini, mungkin pemirsa yang menyaksikan kita di Mimbar Agama Kristen, mengambil langkah untuk merespon pertumbuhan rohani, pertumbuhan iman ini? Iya, yang pertama adalah milikilah kesadaran bahwa iman kita harus bertumbuh. Kenapa saya katakan harus memiliki kesadaran? Karena banyak yang tidak sadar Benar. bahwa iman itu harus mengalami pertumbuhan. Begitu. Usia kita bertambah, rambut kita akan berubah, warnanya berubah. Kalau iman kita tidak bertumbuh, saya mau bilang kemalangan terbesar dialami orang Kristen. Yang kedua adalah sadar kita ini butuh Tuhan, dan Alkitab sudah bilang bahwa Allah lah yang memberi pertumbuhan sebenarnya. Jadi apa maksudnya? Kita jangan hidup dengan sumber lain yang tidak bisa memberikan pertumbuhan. Dekatlah dengan sang sumber pertumbuhan itu. Menempellah. Jadilah satu. Bergaullah dengan Allah. Maka nanti Allah yang akan memberikan kita penerangan, kebenaran. Sehingga kebenaran itu yang menguasai kita. Ketika ada godaan, orang yang bertumbuh kuat terhadap godaan. Ketika ada daya tarik dunia, orang yang bertumbuh akan berkata, tidak, aku lebih memilih menyenangkan Tuhan lewat kehidupanku. Ketika ada godaan untuk berkata, mari kita menikmati dunia ini selagi kita masih muda dan sebagainya. Anak muda boleh berkata tidak terhadap itu. Masalah anak muda begitu besar. Saya selalu bilang begini, kalau boleh muda kita bertumbuh, tua kita kuat dalam Tuhan. Jadi sadar lalu ambil keputusan bahwa kita harus dekat dengan sumber pertumbuhan itu. Tidak bisa jauh.
Yesus bilang begini, Yohanes pasal 15, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah ketergantungan orang percaya kepada Tuhan, bahwa memang kita harus dekat dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya air dari sorgawi itu mengalir memenuhi iman kita, dan iman kita akan bertumbuh. Tandanya apa? Kita coba lihat, oh iya, dulu ada kebiasaan jelek yang Tuhan sudah mulai hilangkan dalam hidup saya. Butuh keputusan. Butuh keputusan. Orang yang punya kebiasaan suka berbohong dan sebagainya, bergaullah dengan Allah. Nanti Allah akan memberikan kemampuan dan kita akan sadar, puji Tuhan, saya sudah mulai hidup jujur dan sebagainya. Itu hal-hal kecil yang bisa kita bangun. Dampak dari pertumbuhan. Dan yang terakhir adalah Ibrani 10 ayat 25 bilang jangan jauh-jauh dari pertemuan ibadah. Jangan menjauhkan pertemuan ibadah. Loh, ada apa dalam pertemuan ibadah? Ada Yesus dalam pertemuan ibadah. Bukan ada orang, ada makanan, ada dan sebagainya. Ada Yesus dalam pertemuan ibadah. Kenapa Ibrani bilang jangan jauh? Karena dalam ibadah kita ketemu Tuhan. Jadi kalau ada kesempatan beribadah, pemirsa dimanapun Anda berada, dekat sama Tuhan, beribadah kepada Allah. Kesempatan-kesempatan itulah kesempatan yang baik di mana Tuhan bicara lagi lewat hamba Tuhan untuk membentuk iman kita. Dan yang terakhir, pilihlah komunitas yang tepat. Karena tidak mungkin tanaman itu bertumbuh di antara komunitas berduri. Dia butuh komunitas yang tepat. Paulus bilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi hati-hati. Pertumbuhan itu akan terhimpit ketika kita ada di antara semak duri. Tidak mungkin kita bisa bertumbuh. Loh, kita tidak bisa bergaul dong? Bisa. Tetapi investasi paling banyak kita adalah kepada orang-orang yang mampu mendukung pertumbuhan. Iman kita. Makanya kita perlu yang namanya kelompok-kelompok kecil mungkin. Kelompok-kelompok orang percaya di mana orang percaya bisa kumpul, saling mengingatkan, saling menguatkan. Tapi harus rela ditegur. Rela dibangun, dibina. Untuk apa? Untuk menuju kepada keserupaan Kristus. Itulah dewasa sebenarnya, keserupaan Kristus. Benar Bapak Pendeta. Karena masih banyak mungkin yang merasa tersinggung kalau ditegur atau diingatkan kekurangannya, kesalahannya. Seperti itu. Tanda pertumbuhan yang dewasa adalah saat kita bisa menerima. Amin, betul sekali. Baik, luar biasa sekali. Pak Pendeta, tidak terasa ya, begitu menarik firman Tuhan hari ini mengenai pertumbuhan di dalam Kristus. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung kebersamaan kita. Mungkin ada kesimpulan yang ingin Pak Pendeta sampaikan kepada pemirsa yang menyaksikan. Iya, sederhana bahwa kita pasti tambah tua, Bapak Ibu. Kita pasti tambah dewasa secara umur, tapi iman belum tentu. Bagaimana harapan Tuhan? Tuhan ingin kita bertumbuh tentunya. Kita tidak hanya berhenti di pertobatan, lahir baru, baptisan dan sebagainya. No. Tapi mulailah mengambil keputusan bahwa Tuhan, aku ingin hidupku berubah. Hidupku menjadi persembahan bagi Tuhan. Bagaimana caranya? Hiduplah bertumbuh dengan memberikan diri kita untuk disirami oleh firman, bergaul dengan Allah, dan hidup dalam komunitas yang tepat, jangan komunitas yang salah. Dan saya percaya orang yang bertumbuh pasti akan kuat di tengah dunia ini. Haleluya. Pasti akan kuat dan perjalanan hidup kita menjadi perjalanan luar biasa bersama dengan Tuhan. Baik, terima kasih banyak Pak Pendeta untuk kebenaran firman Tuhan yang telah dibagikan. Tuhan Yesus memberkati Pak Pendeta selalu. Dan pemirsa, kita akan mengakhiri kebersamaan kita dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Pak Pendeta. Silakan. Puji Tuhan. Satukan hati kita berdoa. Di akhir perbincangan kami mengembalikan pujian, hormat, kemuliaan hanya kepada Tuhan Yesus. Inilah kami yang akan terus belajar dan terus berbenah demi kesenangan Tuhan. Setiap kami yang menyaksikan acara ini, hamba berdoa, Tuhan berkati. Kalau ada yang lemah, Tuhan kuatkan. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kalau ada yang berbeban berat, Tuhan angkat beban kami. Terpuji namamu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Pendeta. Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu. Dan pemirsa, inilah akhir dari kebersamaan kita di Mimbar Agama Kristen. Akhir kata saya Deborah Grace beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Sampai jumpa di Mimbar Agama Kristen selanjutnya hanya di TVRI Sulawesi Tenggara, media pemersatu bangsa. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat
kau berseru, sampaikan pada Yesus. Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu.